Kami dari Mahasiswa Pasca Sarjana Teknologi Pendidikan Kelas A 2022 Universitas Negeri Medan. Film Edukatif Laskar Hidroponik. Film ini bukan hanya sebuah karya audiovisual, tetapi juga sebuah proyek pada mata kuliah Produksi Bahan Ajar dan Multimedia Pembelajaran yang diampu oleh Bapak dosen kami, Profesor Dr. R. Mursid MPD. Film ini merupakan kreativitas mahasiswa-mahasiswi Teknologi Pendidikan Pasca Sarjana Universitas Negeri Medan Kelas A. Kami berusaha mengemas pengetahuan yang kami miliki terkait aspek-aspek produksi film, mencakup penulisan naskah, pengambilan gambar, dan pengeditan, sehingga menghasilkan sebuah karya yang bermakna. Laskar Hidroponik mengangkat isu lingkungan dan juga merupakan salah satu perwujudan dalam program di Kurikulum Merdeka, yaitu Proyek Penguatan Pelajar Pancasila dengan tema Gaya Hidup Berkelanjutan. Melalui perjalanan jogging Donaldi dan Wifda yang biasa di akhir pekan, mereka mendapatkan pengalaman tak terduga yang akan mengubah pandangan mereka terhadap kehidupan. Ketertarikan mereka kepada budidaya hidroponik membawa kita menjelajahi Piktres, lokasi budidaya hidroponik yang menjadi salah satu pemasok buah dan sayur terkemuka di Kota Medan. Bersama Bapak Mantik dan pekerja handal seperti Bapak Hendrik, mereka tidak hanya belajar tentang tumbuh-tumbuhan, akan tetapi belajar tentang kiat sukses, keberanian untuk mencoba, dan cinta terhadap lingkungan. Dengan semangat, Donaldi dan Wifda menginspirasi kita untuk mengenali peluang di sekitar kita, terutama dalam konteks gaya hidup berkelanjutan dan budidaya hidroponik, serta ini menciptakan peluang ekonomi kreatif lainnya. Mari kita saksikan bersama-sama perjalanan Laskar Hidroponik melalui film ini. Film yang tidak hanya menghibur, tetapi juga edukatif terkait gaya hidup berkelanjutan. Baik anak-anak ibu, di dalam P5 terdapat tema gaya hidup berkelanjutan, di mana tema ini adalah salah satu untuk menjaga bumi kita. Salah satu aspeknya yaitu budidaya hidroponik, di mana budidaya hidroponik ini tidak hanya untuk menjaga lingkungan, tetapi dapat menciptakan peluang. Ini kesempatan bagus, Wif. Kita bisa coba hal baru yang bermanfaat. Gaya hidup berkelanjutan, kayaknya asik juga ya. Terima kasih. Iya, selamat siang, Pak. Wah, kabar yang baik ini, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, kami akan memastikan bahwa produk kami akan masukkan ke dalam supermarket Bapak. Iya, oke. Oke, Pak, nanti kita akan menjadwalkan meeting ini dengan sekretaris saya, Pak. Siap.
Terima kasih Pak. Woi, malah ngelamun. Awas kerasukan. Oke. Ayo. Don, kita mau kemana sih? Jalurnya kok beda? Ya ikut aja. Nanti nyasar loh. Nggak akan nyasar lu. Kan ada Google Maps. Yuk. Udah. Tunggu. Ayo cepat. Iya, sabar loh. Wif, coba lihat tuh. Kayaknya ada tempat yang gede tuh. Apa ya itu? Tempat apa itu ya? Itu, Wif. Gede kali kan? Ya, itu tempat apa ya? Itu kan kemarin yang dijelaskan sama Bu Hasana yang di kelas. Yang proyek P5 itu loh. Yang hidroponik itu kan? Iya. Yuk, kita masuk yuk. Gak enak kali loh nanti bang. Nggak apa-apa loh. Ayo. Yuk. Nanti diusir kita nggak? Nggak apa-apa loh. Kita masuk aja. Ayo. Ada bisa dibantu, Bang? Iya bang, tadi kami lewat. Jadi pas lihat ini, boleh nggak lihat-lihat? Boleh, Bang. Bang, silakan. Oke, yuk. Ternyata kayak gini ya hidroponik ya. Ya lebih asik daripada kelas ya. Iya dong. Ya kan bang? Hidroponik bukan cuma untuk tanam-tanam aja. Hidroponik juga bisa membuka peluang usaha. Oh, gitu ya bang. Oh, berarti ini semua dijual dong ya? Di mana ini dijualnya bang? Supermarket Brastagi, Bang. Wow, supermarket Brastagi kan paling besar di Medan. Iya bener. Itu gimana bang? Halo pak. Pak. Ada jangan bapak. Ada. Oh iya. Muda-muda kayak gini kalau Ya, mohon maaf. Iya. Oke bang. Gimana nih? Kami mau nanya-nanya gimana bisa sampai produksi hidroponik ini nih? perjalanan membuat hidroponik ini panjang lah, Dek. Oh. Karena perlu merintis untuk membuat ini semua. Oh gitu ya bang. Gimana ini prosesnya sampai bisa sebesar ini? Teknik budidaya hidroponik yang digunakan PICFresh adalah sistem NFT atau Nutrient Film Technique. Sistem NFT merupakan salah satu teknik hidroponik di mana akar tanaman tumbuh pada lapisan nutrisi dangkal dan tersirkulasi sehingga tanaman dapat memperoleh cukup air, nutrisi, dan oksigen. Selanjutnya, kita perlu mempersiapkan alat dan bahan yaitu pipa PVC yang selanjutnya akan dirakit, pompa air untuk mengalirkan nutrisi dan air, plastik UV sebagai pelindung, kemudian rock wool sebagai media tanam yang dipotong dengan ukuran 2,5 x 2,5 cm. Selanjutnya larutan AB mix sebagai cairan nutrisi atau pupuk, benih atau biji tanaman hidroponik, kemudian air dengan pH yang memadai, dan juga TDS meter dan juga pH meter. Selanjutnya, yang perlu kita lakukan dalam tahapan budidaya hidroponik adalah dengan melakukan penyemaian benih dengan cara memotong media tanam atau rock wool dengan ukuran 2,5 x 2,5 cm. Kemudian membasahi media tanam tersebut dengan cara mencipratkan air atau menyemprotkan air di atas permukaannya. Selanjutnya, membuat lubang di tengah media tadi atau rock wool tadi dengan kedalaman kurang lebih 2 mm. Selanjutnya, masukkan benih ke dalam lubang tersebut dan tutup dengan plastik hitam, lalu simpan di ruangan gelap. Setelah 1-2 hari, kita dapat melihat hasil persemaian
Kemudian kita buka plastik dan letakkan di bawah cahaya matahari langsung. Selanjutnya, jemur setiap hari dan siram media tanam apabila sudah kering. Jika sudah muncul daun sejati, maka bibit sudah dapat dipindahkan ke media hidroponik, yaitu PVC yang dirakit tadi. Yang perlu kita lakukan setelah memindahkan bibit yang telah disemaikan ke media pipa PVC yang telah dirakit adalah mengalirkan cairan AB mix sebagai nutrisi atau pupuk yang telah dicampurkan dengan air dengan pH yang memadai. Untuk mengukur pH, kita dapat menggunakan pH meter, dan untuk mengukur kadar nutrisi, kita dapat menggunakan TDS meter. Selanjutnya, yang perlu kita lakukan adalah melakukan perawatan tanaman. Selama proses peremajaan, kita harus memperhatikan nutrisi tambahan, menambahkan air jika kurang, kemudian menghilangkan hama dan patogen pengganggu, serta merawat agar tanaman tumbuh dengan optimal sekitar 30-45 hari. Produk unggulan dari PickFresh adalah sawi botol atau pakcoy. Di samping itu juga dibudidayakan jenis sayuran lain, misalnya sayur kailan dan sawi manis. Untuk hama pengganggu sendiri cukup minim karena PickFresh selalu memilih bibit hidroponik kualitas terbaik dan terpercaya. Jika ada pun hama, biasanya hanya berupa insekta atau serangga pemakan daun, tetapi dapat diantisipasi dengan penggunaan kertas lem lalat yang dipasang dengan cara digantung di atas media PVC yang dirakit. Dalam hal ini, PickFresh tidak menggunakan pestisida maupun insektisida sehingga aman dan sehat untuk dikonsumsi masyarakat. Sedangkan untuk melindungi paparan sinar matahari yang berlebihan, PickFresh juga mengantisipasi dengan memasang plastik UV sebagai pelindung, sehingga tanaman hidroponik cukup mendapatkan asupan sinar matahari dan juga terlindung pada saat hujan. Setelah tanaman berumur 30-45 hari, kita dapat melakukan pemanenan dan selanjutnya di-packing untuk didistribusikan ke supermarket yang kita tuju. Ini yang PickFresh yang kemarin kita datangi kan? Iya Wif, ini yang kemarin kita datangi. Hebat kan mereka bisa supply di supermarket sebesar ini? Bisa ya mereka supply ke supermarket besar kayak gini. Halo, selamat sore Dek. Ada yang bisa saya bantu? Iya Pak, ini kami lagi lihat-lihat produk PickFresh nih. Oh, Kemarin PickFresh. kami sempat ke kebunnya gitu. Oh iya, PickFresh ini memang supplier utama kami kalau untuk produk-produk sayur. Jadi memang mereka itu selalu menyediakan produk-produk yang bagus sehingga selalu kami pakai produknya untuk dijual di sini. Oh gitu Pak. Iya Pak, kemarin kami sempat ke kebunnya juga. Oh, jadi iya, kami yang sangat tertarik dengan tanaman hidroponik di sana. Iya, mereka memang pakai hidroponik karena hidroponik itu hasilnya kayak gini. Dia nggak ada tanahnya, lebih bersih, hasilnya juga lebih bagus, seperti itu. Orang-orang suka beli ini. Oh, hebat berarti Iya. ya Pak bisa supply di supermarket sebesar ini ya Pak. Iya, Oke, terima kasih Pak. Oke lah ya, saya lanjut kerja dulu ya. Terima kasih Pak. Keren ya Wif. Kita harus ajak nih teman-teman untuk belajar hidroponik. Harus sih Don. Kita bisa merubah dunia dengan langkah kecil. Budidaya hidroponik bukan cuma tentang tumbuh-tumbuhan,
tapi tentang tumbuhnya peluang. Kita bisa jadi bagian dari perubahan itu. Selesai sudah perjalanan kita bersama Donaldi dan Wifda. Kami berharap film ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan kita inspirasi dan pemahaman baru terkait isu lingkungan dan juga potensi gaya hidup berkelanjutan. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim produksi, dosen pembimbing, dan juga tentu saja para penonton yang telah menikmati karya kami. Film ini adalah buah dari upaya bersama untuk mengaplikasikan pengetahuan dari mata kuliah, produksi, bahan ajar, dan multimedia pembelajaran. Semoga pesan-pesan positif yang terkandung dalam Laskar Hidroponik dapat memberikan dampak positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari bersama-sama berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik dan gaya hidup berkelanjutan. Terima kasih dan sampai jumpa.